awak dinggo apa ora dinggo kuwi engko bakale rusak ya. Dienggo perkara sing apik luwih apik daripada dienggo perkara sing elek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, lur tudos, wedang, Jos. jos. Oke, ini udah bukan malam lagi sebenarnya. Ini udah pagi karena ini udah jam 1:40 ya. Saya ditemani Bang Hendri, kita akan bincang-bincang apa Bang? Seputar apa aja lah. Apa aja? Ya udah kita ngopi dulu aja Bang. Oke. Kopi hitam. Kopi coklat, kita bersahabat. Wah, pas banget. Mantap. Nah, ngomong-ngomong soal kopi ya. Kopi itu katanya bisa menangkal orang ngantuk yang dut ini. Kalau minum kopi terusan jadi beker. Gimana menurut Bang Hendri ini? Kalau menurut saya sih ya kurang tepat ya. Oh, kurang tepat. Ya. Menurut saya tuh dimana-mana tuh orang ngantuk tuh obatnya tidur. Orang ngantuk obatnya tidur. Iya bener sih. Ya walaupun seberapa pun berapa gelas yang kita habiskan untuk kopinya kita minum, itu tuh kalau yang namanya ngantuk tetap aja ngantuk kalau menurut saya. Tetap ngantuk Ya ya. obatnya pasti tidur kalau ngantuk. Iya, harus tidur ya. Mm. Ngantuk tidur, lapar makan, haus minum. Ya, kayak Betul. gitu ya. Kopi kan ada kandungannya itu ya Bang ya. Kafein itu ya. Kafein kan apa ya? Buat apa ya Bang ya? Buat Sebenarnya itu ya buat merelaksasikan diri ya sebenarnya ya. Termasuk di situ dalamnya juga bisa merelaksasikan diri. merelaksasikan diri ya. Buat apa? Tenang gitu Tenang ya. ya. Iya. Intinya buat merangsang stimulus lah. Oh mungkin itu yang mengakibatkan kata orang apa bahwa kopi itu bisa menangkal Ngantuk. ngantuk ya. Ya soalnya kalau kita minum juga kan stimulus ya. Iya. Juga kadang pikirannya kita kan sugestinya kita di diri kita, lah ini rasanya ngantuk, kita minum kopi lah. Nah di situ kan ada titik dimana pikiran kita tuh minum kopi biar supaya menghilangkan ngantuk. Oh, Ya, sugesti ya intinya ya. sugesti ya. Sugesti menanamkan di bawah alam bawah sadar kita Biar bahwa perintah jangan ngantuk gitu ya. Itu mungkin juga sifatnya mungkin sementara ya Bang ya. Enggak bakal terus gitu ya. Loh, malah bahas ngopi Bang. iya. Ya udah kita bahas ya. Iya kalau ngopi enaknya kayak gini kan enaknya stop dulu ya. Ini bahasan kita ini bincang-bincang jangan dipercaya ya. Ini OST ya, obrolan setengah tidur. Jadi ini obrolan nggak jelas ya itu. Jadi jangan dipercaya. Ya santai aja ngobrol-ngobrol biasa gitu. Obrolan nggak jelas intinya Apa obrolan yang nggak di penting. pikiran kita Iya, lah. cuma ngobrol-ngobrol biasa gitu. Apa namanya mengisi kegabutan kayak gitu aja. Iya. Ya kan kita hidup di dunia ini kan banyak ini ya teman gitu ya Bang. Sesama ya tetangga, teman, saudara, pacar gitu ya Bang ya. Itu kan orang lain namanya ya Bang ya. Nah kan banyak itu kalau orang lain biasanya kalau kita melakukan apa-apa, nah netizen juga itu pasti komen gitu ya. Komentar. Nah omongan orang lain itu gimana sih Bang? Penting apa nggak penting? Gimana? Ya tergantung dalam segi sudutnya Mas ya. Oh, Omongan yang dari mana gitu. Kalau misalkan omongannya kasar, mungkin bersifat membuat diri kita down, yaitu menurut saya buang aja lah jauh-jauh lah. buang aja.
Satu ya, poin satu yang menurut saya penting itu Iya. ya termasuk omongan orang tua. Itu pasti percaya. Kayak apapun tuh orang tua udah banyak pengalaman lah tentunya lah. Pengalaman ya, Hmm. bukan hanya teori ya. Jadi banyak pengalaman. Jadi kalau misalnya ngomong apa-apa pasti ya itu yang udah dialamin. Makanya insya Allah pasti tentunya benar gitu Benar, loh. Jangan misalnya contoh, jangan melakukan itu nanti bisa terjadi ini gitu kan. Nah karena dia udah melakukan, jadi mungkin dia udah pernah merasakan dia seperti ini, jadi makanya kita janganlah. Nah itu yang biasanya kita harus penting buat percaya gitu. percaya. Kalau misalkan omongan orang lain yang Mungkin bukan percaya ya. Iya percaya sih percaya, tapi mungkin jadi kita itu lebih hati-hati gitu lebih ya. hati-hati ya. Ada relasi gitu Iya. ya. Oh, ki pengalaman wong tua kayak gini buat pegangan kita gitu ya, buat hati-hati kita dalam melakukan kegiatan apa ya, tindakan-tindakan yang mungkin belum kita lakukan sebelumnya gitu ya. Tapi kalau kadang-kadang kan gini bang, kita kan kadang-kadang punya keinginan tuh ya, keinginan yang mungkin menurut kita wah iki aku pengen gini, aku pengen usaha gini, menurutku gini sukses gini. Terusan orang tua memberi omongan aja kayak gue. Nah gimana itu bang, apa omongan orang tua itu harus kita percayai harus kita atau kita yang akan menjelaskan kepada orang tua gini loh pak, aku kayak gini kayak gini biar orang tua merespon, memberikan jalan yang lebih terang gitu mungkin gimana. Itu sih tergantung pada pribadinya kita dan keyakinan kita. Keyakinan ya. Iya. Keyakinan ya. Keyakinan. Kalau kita melakukan suatu kegiatan apapun, misalnya usaha apapun, kalau kita udah yakin dan ya udah ditanamkan pada diri kita sendiri, terus udah yakin mantep, ya kita kalau misalkan orang tua bilang ya perlu ada omongan Perlu dari orang ya. tua, cuman kan disaring dulu gitu loh. Disaring dalam arti misalkan kita mau melangkah pasti kan orang tua membilangin tuh, ya kita disaring tentunya yang buat apa ya, seperti hal positifnya apa negatifnya gitu. Jadi bukan berarti mengabaikan gitu ya. Bukan berarti mengabaikan ya. Tapi kita apa? Memilih gitu. Jadi kita tetap mendengarkan, tapi kita tetap menyaring mana yang benar gitu. Yang mana yang cocok gitu untuk diri kita gitu. Dan cocok juga untuk orang tua. Dan mungkin Pak, kalau kita kayak gitu kan misal ada eyel-eyelan dengan orang tua, itu bagusnya gimana itu? Bagusnya tuh kalau misalkan keyakinan kita sama orang tua kita beda gitu kan, contohnya ya kita bicara pelan-pelan kepada orang tua, misalkan mau melangkah seperti ini gimana, Menjelaskan iya gitu ya. menjelaskan langkah baiknya gimana gitu kan, bukan semata-mata langsung enggak lah aku pengennya Malah gini malah gitu. biasanya orang tua itu kalau dimintai solusi atau gimana gitu malah biasanya malah bisa yang tadinya tidak setuju malah Bisa bisa langsung memberi solusi. Oh ya kayak gitu caranya. Mungkin karena orang tua itu kalau kita punya keinginan, punya tujuan gitu mungkin dia meragukan kita. iya. Ya. Nah, meragukan kita baru menjelaskan dan minta solusi ya. Baru itu ya biasanya ya orang tua pasti ya kalau kita omongnya pelan-pelan dan mau menjelaskan Ya ya utama itu ya. secara baik-baik, ya pasti orang tua ya insya Allah dukung kayak gitu lah. Karena orang tua juga ragu-ragu sih ya mungkin dengan kita karena
dari Belum. kecil dari kecil kan kita dirawat orang tua gitu, mulai dari belajar dari bayi terus kan dipelajari jalan-jalan kan orang tua tahu kita Iya, gitu ya, tahu karakternya kita katanya ya. ya. Jadi pantas saja kalau orang tua itu meragukan kita ketika kita mempunyai keinginan atau Iya. apapun gitu ya. Oke Bang, kita lanjut ya pembahasannya ya. Nah gini Bang, tadi kan kita udah bicara tentang omongan orang nih ya. Mungkin aku pengen tahu nih, Mm-mm. apa prinsip hidupnya Bang Hendrik? Prinsip hidup saya, selagi kita bisa, kenapa tidak? Mantep banget lur. Selagi kita bisa, kenapa tidak? Gitu. Itu selagi kita bisa, kenapa tidak? Itu yang gimana sih Bang? Menurut apa penanaman pada diri Bang Hendri itu? Mm. Selagi kita bisa, kenapa tidak? Misalkan kita melakukan usaha seperti apapun, selagi kita masih bisa, ya kita harus, ya saya pada diri saya tuh ya jalanin gitu loh. Jalanin gitu ya. Selagi kita bisa, kenapa tidak? Selagi kita bisa usaha itu, kenapa harus Kita kita tidak paksakan? lakukan ya. Iya, tuh terus kayak gitu. Kalau misalnya mau melakukan usaha apa, ya kalau kita mampu ya kita jalanin gitu loh. Gas terus. Aku jadi inget nih Bang. Apa kata-katanya Mbah Muntaha ya, di yang pendiri Unsik gitu ya, pernah dengar gitu loh itu, bahwa bahasa Jawanya gini Bang, apa awak dinggo apa ora dinggo kuwi engko bakale rusak ya, dienggo nggo perkara sing apik luwih apik daripada dinggo nggo perkara sing elek kayak gitu Bang. Ini berarti masuk ini Bang jenengan. Dari penanamnya itu, kalau dari itu saya pernah dengar itu, jadi kata-katanya Mbah Mun yang pernah di apa omongin sama dosen-dosen di sana kayak gitu. Iya, jadi badan kita mau dipakai atau tidak nantinya akan rusak gitu, lama kelamaan kita akan rusak, akan meninggal juga gitu. Nah tinggal kita mau pakai badan kita, Yang seperti fisik kita ya yang seperti apa, mau untuk yang kebaikan atau yang burukan gitu, nanti hasilnya juga akan mengikuti gitu. Mantep banget Bang Indri. Lah mungkin hal apa yang menurut Bang Hendri itu udah dilakukan sesuai prinsip hidup Bang Hendri? Mungkin kalau itu dari, ya selama usaha saya sih, ya usaha dari koplak Usaha apa sih Bang? ya. Oke Bang, karena tadi kan apa gimana Bang? Ya dari prinsip hidupnya saya, Iya, selagi kita mampu, kenapa tidak? kenapa tidak ya. Mantap banget bro. Jadi itu ya, kita udah nah kalau mampu kenapa tidak, mungkin dari tujuan jenengan hidup itu bagaimana? Kalau mengikuti prinsip hidup, selagi kita Iya bersinambungan ya, mungkin prinsip terusan tujuan gitu ya. dari prinsip saya kan, selagi kita mampu, kenapa tidak gitu. Kalau tujuan hidup saya, ya tujuan hidup saya itu bisa jadi manusia yang berguna. Seperti kebanyakan orang gitu. Bisa berguna lah, ya untuk sesama, terus bahkan mungkin yang di bawah saya atau yang di atas saya gitu. Intinya yang berguna untuk orang tua,
Ya, ngomong-ngomong tadi apa, kita udah sampai tujuan hidup ya. Ya mungkin apa, aplikasi ke dalam masyarakatnya ya Bang ya. Kegiatan apa yang sudah Bang Henry lakukan sehingga itu menurut Bang Henry itu bermanfaat untuk masyarakat, itu sesuai prinsipnya Bang Henry. Ya contohnya misalkan ada kerja bakti Oh, mungkin kerja bakti. ya kerja bakti ya kita ikut melaksanakan gitu kan, walaupun kerja bakti itu kerja sukarelawan tapi selagi kita mampu ya kita laksanakan. Tapi walaupun itu apa sifatnya sukarela ya Bang ya, tapi itu juga ada bayarannya loh Bang. Memang ya. Iya, bayarannya itu adalah kebersamaan gitu. Jadi Ya. memang mungkin nggak berwujud uang atau barang gitu ya, Ya. tapi mungkin di sisi lain waktu kita ada masalah atau kita kecelakaan atau apapun itulah, kita dapat musibah, alhamdulillah mungkin orang-orang juga ada apa, Rasa untuk rasa menolong. ya, rasa untuk menolong ya. Nah, kayak contoh kemarin gitu Bang, ketua Karang Taruna kan. Ya, ketua Karang Taruna karena dia mempunyai kontribusi ya yang banyak terhadap masyarakat gitu, sehingga mungkin kan dari pihak jenengan, anggota dan lain Segan untuk segan menolong. ya mempunyai upaya ya gitu, melakukan kegiatan apa, pencarian dana gitu ya. Mungkin sih itu bukan bermaksud apa-apa, tapi itu karena sukarela itu ya Bang ya, nggak niat banget itu, mungkin ya ya alhamdulillah bisa menolong gitu ya Bang ya. Ya seperti itu ya Bang. Oke, itu manfaatnya tadi ya. Jadi seperti prinsip hidupnya Bang Hendri, selagi kita bisa kenapa tidak, ayo kita lakukan ya, mulai dari sekarang, dari yang kecil sampai yang besar, lama-lama besar gitu. Mantap. Ingat-ingat itu. Jadi kembali ke quote tadi, selagi kita bisa kenapa tidak. Dan ada quote berikutnya yaitu awak dinggo ora dinggo engko bakale rusak. Jadi dinggo nggo perkara sing apik, men hasil apik aja dinggo nggo perkara sing elek, engko bisa hasilnya juga elek ya. Dipakai untuk perkara yang badan, untuk di apa, tubuh dipakai atau tidak dipakai nantinya akan rusak. Dipakai untuk perkara yang baik nanti hasilnya baik, dipakai untuk perkara yang buruk hasilnya sebaliknya. Oke, mungkin segitu dulu ya Bang ya, perbincangan OST pada pagi hari ini. Ikuti terus keseruannya, semoga bermanfaat. Saya tidak apa, saya tidak merasakan, saya tidak, intinya ini obrolan nggak jelas gitu ya. Syukur bisa bermanfaat, nggak juga nggak apa-apa, jangan dipercaya, itu aja. Ini murni obrolan belaka gitulah, obrolan ngopi-ngopi santai gitu, cuma ini berbagi aja karena gabut dan lain-lain gitu. Oke, sekian video OST pada malam hari ini. Tetap kita lanjut lagi di channel Lurludos Wedang Jos. Mantap. Salam Lurludos Wedang Jos.